Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melakukan pembahasan kuis ejaan bahasa Indonesia yang beberapa waktu lalu sudah kita lakukan. Oke, sudah siap ya? Kita mulai dari pertanyaan pertama. Berikut ini kata yang mengandung diftong dalam bahasa Indonesia adalah, diftong itu apa teman-teman? Ya, di bawah sudah saya tuliskan, diftong adalah gabungan huruf vokal dalam bahasa Indonesia dan telah disepakati yaitu ada 4 gabungan, ada oi, au, ei, dan ai. Nah, sekarang kita lihat di opsi jawabannya. Di sini ada 4 jawaban hijau dan ada 1 jawaban merah. Dan yang betul adalah yang Oke, betul sekali. Yang betul adalah jawaban hijau. Nah, di sini ada 4 yang betul ya. Jadi sepertinya kalau quizzes itu kalau teman-teman memilih 1 jawaban betul itu nanti sudah dianggap benar gitu. Sepertinya begitu. Tapi saya juga kurang tahu pasti ya. Oke. Berarti di sini coba kita lihat opsi yang pertama. Di sini ada sepoi-sepoi. Nah, ini diftongnya adalah oi. Kemudian yang kedua masih terpantau diftongnya au. Yang ketiga survei membuktikan diftongnya e. Yang keempat pasar ramai diftongnya ai. Oke, gitu ya. Pertanyaan kedua. Pilihlah gabungan huruf pada kata yang salah dalam bahasa Indonesia. Di sini ada 5 opsi jawaban. Nah, sekarang ini gabungan huruf. Oh, ternyata di sini ada kata yang kurang untuk pertanyaannya, teman-teman. Mestinya di sini yang dimaksud adalah pilihlah gabungan huruf konsonan pada kata yang salah dalam bahasa Indonesia. Berarti di sini ada kurang kata konsonan ya, maaf ya. Nah, di sini saya jelaskan di bawah itu, gabungan huruf konsonan dalam bahasa Indonesia itu ada 4 juga ya. Ada KH, NY, NG, dan SY. Itu. Jadi selain itu gabungan kata yang tidak dibakukan dalam bahasa Indonesia. Sekarang kita lihat, di sini ada khawatir, menyuapi, musyawarah, azan, mengigau. Nah, ingat, hati-hati, yang ditanyakan adalah mana gabungan huruf konsonan yang salah. Ya, berarti yang salah yang mana? Ya, yang salah adalah ini, azan. Ya, karena kalau yang pertama ini kan KH, betul. Ini menyuapi NY, ini SY, dan ini NG. Gitu ya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Manakah penulisan judul yang tepat dalam hal penggunaan huruf kapital? Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimanakah penggunaan huruf kapital yang tepat dalam menuliskan judul, gitu ya. Biasanya memang ada 2 tipe judul ya, teman-teman. Yang pertama adalah semua ditulis kapital, yang kedua dengan cara yang ini. Setiap awal kata dalam judul ditulis dengan huruf kapital, kecuali kata tugas. Nah, jadi apa saja kata tugas itu? Kata tugas antara lain meliputi kata depan, kata hubung atau konjungsi, dan kata sandang. Nah, kata depan itu antara lain ada di, ke, dari, terhadap. Kata hubung atau konjungsi antara lain ada dan, tetapi, karena. Kemudian kata sandang itu antara lain si, para, yang. Gitu. Nah, jadi sekarang kita terapkan coba di pertanyaan 3 ini, manakah penulisan judul yang tepat? Ya, misalnya opsi yang pertama, dunia bukan tempat membangun. Di sini bukan itu ditulis dengan huruf kecil, padahal dia bukan kata tugas ya. Berarti mestinya dia huruf kapital. Kemudian apa yang perlu direnungi dari nasib? Nah, di sini ada 2 kata tugas, yang, dari. Mestinya yang dari ini ditulis dengan huruf kecil. Kemudian yang ketiga, menguras dan menghitung tenaga hidup. Nah, di sini betul ya, ada 1 kata tugas,
dan ditulis dengan huruf kecil. Kemudian yang keempat, tak ada cita-cita yang tercapai. Betul, yang kata tugas ditulis dengan huruf kecil. Kita lanjut ke pertanyaan keempat, masih sama, ini masih membahas judul tulisan. Ya, di sini ada 3 judul. Yang pertama, pengaruh penggunaan bahasa Indonesia terhadap karakter kebangsaan seseorang. Kemudian yang kedua, pengaruh penggunaan bahasa Indonesia terhadap karakter kebangsaan seseorang. Sama ya, ini ketiga kalimat judulnya sama. Hanya manakah penulisan yang tepat? Nah, kalau yang opsi pertama, yang ini ya, yang ini terhadapnya kapital, padahal dia adalah kata tugas. Kemudian yang hijau, ini yang tepat karena terhadapnya T kecil. Kemudian yang terakhir, ini terhadapnya betul lihatannya kecil, tetapi B-nya kecil, padahal bahasa itu bukan kata tugas, jadi mestinya kapital. Maka jawabannya adalah yang ini. Ya, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Pilihlah penggunaan huruf kapital atau kecil yang tepat. Nah, jadi yang betul itu kapital atau kecil. Di sini yang difokuskan adalah tentang penulisan nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Gitu. Nah, penjelasannya, huruf kapital dipakai untuk menuliskan huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contoh, bangsa Indonesia, suku Bugis, bahasa Melayu. Nah, namanya di sini kan Indonesia, Bugis, Melayu. Jadi yang kapital hanya itu tadi, IBM. Yang depannya itu tidak kapital. Ya, mari kita terapkan. Di sini ada 3 pilihan jawaban. Yang pertama, Nisa menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-harinya. Di sini B-nya kapital, berarti salah. Yang kedua, Nisa menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-harinya. Di sini B kapital, di sini B bahasa juga kapital, salah juga. Yang terakhir, Nisa menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-harinya. Nah, yang paling tepat yang ini, karena yang kapital adalah hanya C. Gitu ya. Yang ini kebetulan tidak ada soalnya, teman-teman, tapi saya tambahkan materi sedikit bahwa huruf kapital dipakai untuk menuliskan huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contohnya, untuk yang tahun Hijriyah. Yang kapital hanya Hijriyahnya saja. Kemudian bulan Oktober, yang kapital Oktober, hari Selasa, Selasanya hari raya Idul Fitri, yang kapital adalah Idul Fitri. Jadi yang kapital adalah namanya, bukan penulisan kata tahun, bulan, hari, atau hari raya. Kita masuk ke pertanyaan ke-6. Di sini yang ditanyakan adalah tentang penggunaan kata yang tepat atau baku. Mana sajakah penulisan kata yang tepat atau baku pada kalimat berikut ini yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia? Ya, di sini ada 4 pilihan jawaban ya. Penjelasannya langsung saja kita ke penjelasan. Kata baku dalam bahasa Indonesia, di sini ada Al-Quran, penulisannya seperti ini, apotek, azan, dan maghrib. Tapi yang biasanya kita lihat memang azan itu pakai DZ seperti yang tadi ya, itu tidak baku. Maghrib itu yang biasa kita lihat ada hanya, maghrib itu tidak baku juga. Kita lihat di pilihan jawaban ya. Pilihan yang pertama, Sultan sangat fasih membaca Al-Quran. Nah, ini yang tepat. Kemudian, suara azan tidak tepat. Ayah menyuruhku membeli obat di apotek, tepat. Maghrib tidak tepat. Berarti yang benar adalah ini dan ini. Gitu ya. Nah, penjelasannya di bawah lagi. Dulu, Al-Quran itu penulisannya seperti ini. Seperti yang di bawah ya. Dulu, penulisan Al-Quran itu seperti ini, tetapi sudah direvisi menjadi seperti ini, al tanda hubung, q-nya besar dan ada tanda petik 1, Al-Quran.
diubah pada tahun 2019, baru tahun lalu, karena ada usulan dari Departemen Agama. Mungkin maksudnya supaya tidak mengubah arti, ya, apalagi itu Al-Quran itu dari bahasa Arab dan ya mungkin itu tadi, supaya tidak mengubah arti. Kemudian ada lagi yang direvisi, yaitu kata Ka'bah. Dulu di dalam Pedoman Umum Bacaan Bahasa Indonesia atau KBBI, itu penulisan Ka'bah seperti yang depan ini, ya, Ka'bah seperti ini. Kemudian sekarang menjadi ini, Ka'bah. Jadi ada tanda petik 1. Tuh. Nah, ini yang biasanya sering atau dekat dengan kita ya. Pertanyaan nomor 7. Manakah penulisan sapaan pada SMS untuk dosen yang tepat? Jadi ini berlaku untuk SMS maupun chat WA ataupun chat di mana? Google Classroom ya. Gitu. Jadi ini berlaku pada chat untuk dosen, terutama pada situasi formal atau resmi. Jadi kalau misalnya teman-teman itu chatting dengan dosen dalam kondisi tidak terlalu resmi, itu ya boleh ini agak fleksibel. Tapi untuk situasi resmi, kita perlu tahu manakah yang paling tepat gitu ya. Di sini ada 4 pilihan jawaban. Tentu saja yang tepat adalah yang warnanya hijau ya. Kita cermati satu-satu. Yang pertama, selamat siang, ibu. I-nya kapital. Nih, ibu I-nya kapital. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kemudian di sini betul ya, tandanya hijau. Karena sapaan memang yang paling tepat itu ada tanda koma, kemudian yang disapa ditulis dengan huruf kapital, ibu. Atau ini yang hijau sampingnya, selamat siang, Pak, bukan Bapak. Itu juga betul. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Nah, di sini nya di sana diganti dengan Bapak. Ya, Pak, Bapak. Di sini waktunya. Sebenarnya yang paling tepat ya yang ini. Yang ini yang paling tepat. Tetapi masih bisa ditolerir kalau teman-teman menggunakan nya gitu sebagai kata ganti. Kemudian ini selamat siang Bu. Ya. Yang ini salah. Selamat siang Pak. Apalagi di sini P-nya kecil. Lebih salah lagi. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman SMS atau chatting yang lain dalam situasi formal, silakan gunakan pilihan yang ini tadi hijau kiri atau hijau kanan. Gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan 8. Manakah yang paling tepat? Nah, di sini konteksnya adalah ini, penjelasannya ada di bawah. Nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai dalam kata turunan tidak ditulis dengan huruf kapital. Maaf, ini ternyata ada typo sedikit ya. Ini B-nya mestinya kecil. Nah, di sini contohnya adalah keislaman, mengislamkan, pengislaman, pengindonesiaan, kejawa-jawaan. Jadi kata turunan itu adalah kata yang bukan lagi kata dasar atau kata yang mendapatkan imbuhan. Itu namanya kata turunan. Nah, kalau kata dasarnya kan berarti kalau keislaman berarti kata dasarnya Islam. Mengislamkan juga demikian, pengislaman juga demikian. Pengindonesiaan kata dasarnya Indonesia. Kalau kata dasar berarti I-nya kan harus kapital. Tapi karena ini kata turunan, maka I-nya kecil. Gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang ya, betul sekali, tentu saja yang ini. Karena keislaman I-nya tidak kapital. Karena dia merupakan kata turunan. Gitu ya. Kita masuk ke pertanyaan 9. Mana sajakah penulisan yang tepat untuk menunjukkan tempat? Penjelasannya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Nah, di sini langsung saja kita ke jawaban yang tepat dulu ya. Oke, yang berwarna hijau rumahnya terletak di seberang Selat Bali. S-nya kapital, B-nya kapital. Karena selat itu juga sudah termasuk nama geografi, maka dia kapital, apalagi dia diikuti dengan nama. Jadi Selat Bali. Kemudian ia dirawat di rumah sakit Medina. Karena ada kata Medina, maka R dan S-nya kapital. Begitu, maka yang selain itu salah. Tapi misalnya
kalimat yang kedua, yang ini misalnya, ia dirawat di rumah sakit tanpa Medina, R-nya kecil, S-nya kecil, betul. Ya, jadi yang membuat selat, rumah sakit itu menjadi kapital kalau ada nama di belakangnya. Tapi kalau tidak ada nama, dia kecil. Jadi misalnya ia berbelanja di pasar, titik, maka P-nya kecil. Tetapi kalau ia berbelanja di pasar Sleman, maka P-nya kapital, S-nya kapital. Gitu ya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan nomor 10. Manakah penulisan kata yang tepat dalam kalimat berikut ini? Ini masih ada kaitannya dengan geografi, tetapi ini agak berbeda dengan yang tadi. Langsung kita lihat. Yang pertama, salah satu makanan favoritnya adalah sate Madura. Nah, di sini ada dua hal yang membuat salah, teman-teman, yaitu favorit, salah ya, harusnya kan favorit pakai V. F-A-V-O-R-I-T, gitu. Kemudian sate Madura. Sate Madura sebenarnya benar sih. Sebenarnya yang ini benar. Tapi karena favoritnya salah, maka dia menjadi salah. Kemudian yang kedua, salah satu makanan favoritnya, betul, adalah sate Madura. Nah, ini yang paling tepat. Karena favorit sudah benar pakai F-A-V-O-R-I-T, kemudian sate Madura, ini yang kapital hanya Maduranya saja. Mengapa demikian? Karena ini adalah makanan, dan yang dikapitalkan hanya khasnya dari mana. Sate, S-nya kecil, Madura karena dia khas Madura, maka M-nya kapital. Contoh yang lain misalnya batik Pekalongan. Nah, itu B-nya kecil, P-nya kapital. Gudeg Jogja, G-nya yang depan kecil, Jogja, J-nya kapital. Gitu. Kemudian kita lanjut ya, walaupun kita sudah tahu ini salah, tetap kita analisis. Salah satu makanan favorit salah, sate S-nya kapital salah. Salah satu makanan favorit benar, sate S-nya kapital salah. Gitu ya. Pertanyaan nomor 11. Manakah penulisan nama dan gelar yang tepat? Ini sangat sering terjadi adanya kesalahan dalam penulisan gelar. Walaupun saya yakin ketika teman-teman sekolah itu sudah diajarkan sebenarnya, tapi mungkin lupa atau kurang aware dengan penulisan gelar di sini ya. Nah, setelah ini teman-teman kalau menuliskan gelar dosen, silahkan nanti tulis yang tepat ya. Di sini tentu yang tepat adalah yang berwarna hijau. Memang yang paling tepat itu adalah ini, kita contohkan ya. Najib, S-E-S-E, M-E. Ini maksudnya koma yang di depan setelah Najib ini untuk pemisah antara nama dengan gelar. Kemudian koma yang kedua setelah S-E, ini sebagai pemisah gelar pertama dan gelar kedua, gitu. Contoh yang benar yang kedua adalah M-Nun, ya, M-H, Ainun. Iya, ini gabungan antara M-H, Ainun ya. M-Nun, M-Hum, karena hanya ada satu gelar, maka cukup seperti ini. Nah, yang biasanya terjadi adalah yang ini. Ini salah ya. S-E-I, baru koma, ini salah nih. N-Nun, M-A, M-nya di sini tidak ada titik. M-A kan harusnya. Nah, ini juga salah di sini. Pertanyaan 12. Manakah penulisan judul buku dalam kalimat yang tepat? Nah, gini. Ada kalanya kita dalam menulis, itu kita butuh menuliskan judul di dalam kalimat kita. Gitu ya. Nah, bagaimana penulisan judul yang tepat dalam sebuah kalimat? Nah, penjelasannya adalah judul buku, majalah, dan surat kabar dalam kalimat ditulis dengan huruf miring. Berarti yang paling tepat di sini langsung saja ya. Tentu saja yang berwarna hijau yang pertama. Salah satu karya fenomenal Pramudia Anantatur adalah novelnya yang berjudul Bumi Manusia, dicetak dengan huruf miring. Pertanyaan 13 masih terkait dengan judul. Pertanyaannya, bagaimana menulis judul artikel dalam kalimat yang tepat? Nah, penjelasannya, judul artikel, puisi, dan makalah diapit dengan tanda kutip atau petik dua. Jadi tidak ditulis miring, tetapi diapit dengan tanda kutip. Langsung ke jawaban yang benar. Nih,
Artikel yang ia tulis berjudul, tanda petik, kajian semantik dalam iklan produk kecantikan, tanda petik. Nah, jangan lupa penulisan judul tetap menggunakan teori yang pertama tadi ya. Dalam ini karena kata tugas, dia termasuk dalam kata depan, maka D-nya kecil. Pertanyaan 14. Mana sajakah penulisan huruf miring yang tepat? Ya, huruf miring, penjelasannya di bawah. Kata dalam bahasa asing yang dimaksud adalah bahasa yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia, itu ditulis dengan huruf miring. Jadi kalau misalnya menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Sunda atau bahasa lain yang belum diserap dalam bahasa Indonesia atau belum masuk dalam KBBI, maka otomatis dia ditulis dengan huruf miring. Nah, di sini contohnya ada bahasa Arab dan bahasa Inggris ya kebetulan. Ini contoh. Dia lalu mengucapkan Shadaqallahul Azim. Karena dia bahasa Arab, maka ditulis dengan huruf miring. Kemudian dia terus-menerus mengupgrade. Nah, di sini ada dua teori atau dua ilmu, teman-teman. Selain penulisan upgrade dengan huruf miring, itu juga teman-teman perlu memperhitungkan yang ini ya, meng. Karena dia digabungkan dengan meng, yaitu bagian dari bahasa Indonesia, maka diberi tanda hubung atau tanda strip biasanya kita mengenalnya. Meng, strip, upgrade, miring. Paham ya sampai sini ya? Jadi misalnya nanti menuliskan kata mendownload, ya berarti men, strip, downloadnya miring. Tapi kalau kita ubah sebenarnya kan download itu sudah ada padanan dalam bahasa Indonesia, yaitu apa? Ya, kalau mengupload itu mengunggah gitu ya misalnya. Ya, seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan 15. Mana sajakah penulisan kata yang tepat? Sekarang kita sudah masuk ke penulisan kata ya. Nah, nanti di sini kata yang tepat itu akan menentukan baku atau tidaknya suatu kalimat gitu ya. Nah, di sini ada dua jawaban yang benar, yaitu antibiotik dan antibiotik dan non-medis. Kenapa dia tepat? Karena anti dan non itu sebenarnya bukan kata yang bisa berdiri sendiri, melainkan bagian dari kata. Jadi dia bentuk terikat sebenarnya, maka dia mestinya digabungkan dengan kata yang mengikutinya. Antibiotik, kemudian non-medis, tetapi yang biasa kita lihat di luar itu penulisan non masih dipisah dengan kata yang mengikutinya. Misalnya non-akademik. Mestinya non digabung dengan kata akademik. Kemudian kita lihat contoh yang salah ya. Tunawisma. Yang benar adalah tuna langsung digabung dengan wisma. Karena tuna di sini juga termasuk dari kata yang terikat. Gitu. Ekstrakurikuler juga demikian. Mestinya dia digabung atau dirangkai. Kita lanjut ke pertanyaan 16. Mana sajakah penulisan kata yang tepat? Ya. Kita langsung ke penjelasannya dulu. Diberi tanda hubung untuk menggabungkan bentuk terikat dengan kata atau singkatan berawalan huruf kapital. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah yang berwarna hijau tentunya, anti PKI dan non-Islam. Ya, jadi kalau yang anti PKI, ini kan PKI-nya adalah berupa singkatan. Jadi dia kan hurufnya kapital semua. Kita gabungkan dengan anti, maka diberi tanda strip. Mengapa demikian? Karena tadi ya, anti ini adalah bentuk terikat. Non-Islam, Islam di sini karena dia kata dasar, maka I-nya kapital. Dan kita gabungkan dengan non yang merupakan bentuk terikat, maka kita beri tanda strip. Itu ya. Pertanyaan 17, manakah penulisan yang salah? Menarik ini, karena biasanya banyak yang salah di sini ya. Oke, penjelasannya, kata maha diikuti kata dasar, penulisannya dirangkai, kecuali maha esa.
Kemudian kata maha yang diikuti dengan kata turunan, penulisannya dipisah. Kita langsung aplikasikan dalam pilihan jawaban. Ingat, yang ditanyakan adalah penulisan yang salah. Oke, merah yang pertama. Allah yang Maha Esa. Nah, ini benar. Oke, walaupun dia kata dasar, Esa itu kata dasar, tetapi karena ini pengecualian, alasannya adalah karena ini sudah ditetapkan dari sejak zaman Indonesia Merdeka di mana? Di Undang-Undang, di Pancasila, penulisan Esa dipisah. Dan ini juga dimaksudkan untuk apa ya? Mengagungkan Allah yang Maha Esa begitu. Tapi sebenarnya alasan yang paling kuat adalah itu sudah ada atau sudah ditulis sejak zaman dulu, terutama pada zaman Indonesia Merdeka, dan akan sulit atau kita tidak bisa mengubah dokumen-dokumen yang dulu gitu ya. Kemudian kita lanjut ke yang kedua ya. Allah yang Maha Adil, ini hijau tetapi ini yang dimaksud adalah jawaban yang salah. Karena adil itu kan kata dasar, mestinya dirangkai. Kemudian Allah yang Maha Pencipta, ini betul karena pencipta ini kata turunan, kata dasarnya cipta, maka dia dipisah. Kemudian Allah yang Maha Lembut, ini juga tepat atau betul penulisannya karena lembut merupakan kata dasar, maka dia digabung dengan Maha. Pertanyaan 18. Manakah penulisan gabungan kata yang tepat? Nah, ini sering saya lihat masih terjadi kesalahan ya. Penjelasannya di bawah, gabungan kata yang mendapat awalan atau akhiran saja ditulis terpisah. Gabungan kata yang dimaksud yaitu dua kata, ya, dua kata atau lebih, tapi biasanya dua kata yang memiliki satu arti. Misalnya, tanda tangan, terima kasih, sebar luas, tanda tangan sudah ya, tanggung jawab. Nah, penulisannya kalau dia mendapatkan awalan saja atau akhiran saja, maka ditulis terpisah. Gitu ya. Kita langsung ke pilihan jawaban. Di sini yang tepat adalah ini, bertanda tangan dan tanda tangani. Mengapa demikian? Karena bertanda tangan ini hanya mendapat awalan ber saja, maka penulisannya dipisah. Tanda tangani mendapat akhiran i saja, maka dipisah. Kalau yang bertanggung jawab, dia salah, karena mestinya dipisah karena hanya mendapat awalan. Demikian juga dengan sebarluaskan mestinya dipisah karena dia hanya mendapatkan akhiran. Gitu ya. Ada lagi yang sering terjadi juga, terima kasih ya. Terima kasih itu yang benar adalah dipisah. Jadi misalnya karena dia gabungan kata tadi ya. Jadi misalnya mendapatkan awalan saja misalnya berterima kasih maka dia tetap dipisah. Pertanyaan 19 masih tentang gabungan kata. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Mana yang paling tepat? Coba kita cek dulu. Yang menggarisbawahi dia mendapatkan awalan me dan akhiran i. Jadi dia salah karena mestinya dirangkai. Kemudian penandatanganan mendapat awalan pe dan akhiran an. Dia salah mestinya dirangkai. Kemudian ketidakpastian mendapat awalan ke dan akhiran an. Betul, karena sudah dirangkai. Dilatar belakangi mendapat awalan di, akhiran i. Betul. Coba kita cek kata dasarnya apa ya. Yang pertama tadi kata dasarnya adalah garis bawah. Yang kedua tidak pasti. Yang ketiga latar belakang. Yang keempat tanda tangan. Gitu ya. Paham ya? Baik, kita lanjut ke pertanyaan 20. Penjelasannya, partikel pun, jadi partikel itu ada lah, kah, tah, dan pun. Yang biasanya kita gunakan adalah lah, kah, pun. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya, kecuali pun dalam konjungsi penulisannya dirangkai. Contoh, yang pun dalam konjungsi, ada meskipun, walaupun, ada lagi bagaimanapun, dan lain sebagainya.
gitu ya. Tapi selain konjungsi, penulisannya dipisah. Oke, pertanyaannya bagaimana penulisan pun yang tepat dalam kalimat? Kita lihat pilihan yang pertama. Aku akan tetap memilihmu, apapun alasanmu. Si romantis ya. Di sini apa spasi pun tepat. Jadi penulisan apapun itu bukan dirangkai tetapi dipisah. Apapun akan kulakukan untukmu. Nah, di sini apapunnya digabung justru dia menjadi salah. Kemudian bagaimanapun juga dia tetap keluar gago. Bagaimanapun, ya bagaimanapun itu kan konjungsi. Berarti dia salah ya. Karena ini konjungsi. Tulisannya jelek sekali ya. Dihapus saja. Karena bagaimanapun ini konjungsi ya. Jadi mestinya dirangkai. Kemudian yang terakhir, dimanapun kita berada, kita selalu dalam pengawasannya. Di sini ada beberapa teori yang perlu saya sampaikan. Dimanapun, dimana dipisah, karena di sini sebagai kata depan. Jadi penulisan di yang dipisah itu kalau dia merupakan kata depan. Misalnya, di mana, di pasar, di tempat, di atas, dan seterusnya. Tetapi kalau di yang diikuti dengan di yang sebagai awalan atau imbuhan, itu penulisannya dirangkai. Contohnya, disiram, dicintai, kemudian apa lagi? Dianalisis, dan seterusnya. Pokoknya di yang dia berfungsi sebagai awalan atau imbuhan, maka penulisannya digabung dengan kata yang mengikutinya. Gitu ya. Pembedanya apa? Kalau di yang sebagai awalan atau imbuhan, itu dia bisa diubah menjadi kalimat aktif menjadi me. Misalnya tadi, dicintai. Bisa diaktifkan menjadi mencintai. Dianalisis bisa diaktifkan menjadi menganalisis. Berarti dia penulisannya digabung. Tetapi kalau di mana ini kan nggak bisa menjadi memana gitu ya. Berarti dia dipisah karena dia sebagai kata depan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua pun di sini dipisah karena dimanapun itu maksudnya bukan konjungsi, maka punnya dipisah. Kemudian yang ketiga sekaligus ya ini ya dalam satu kalimat ya. Ini di sebagai kata depan, punnya dipisah. Nah, yang terakhir pengawasannya. Tadi ya, mengingat materi yang tadi sudah saya sampaikan, di sini diberi tanda hubung atau tanda strip untuk menggabungkan pengawasan dengannya yang diawali dengan N kapital. Itu ya. Oke, itu paham ya? Nya di sini kapital karena menunjukkan siapa? Tuhan atau Allah. Kita lanjut ke pertanyaan 21. Manakah ini kalimatnya tidak efektif ya. Mana sajakah penggunaan tanda koma yang tepat? Nah, di sini kebetulan yang saya masukkan dalam pilihan jawaban adalah penggunaan tanda koma untuk memisahkan ini konjungsi pertentangan di sini dan memisahkan rincian. Di sini ya. Oke, sebenarnya kalau di PUEB itu banyak sekali teori tentang tanda koma. Nanti silahkan dicermati lagi. Ini hanya sebagian kecil saja yang saya ambil untuk kuis ya. Kita lihat langsung yang hijau saja. Saya sudah menunggu lama, koma, tetapi ia tidak datang juga. Nah, jadi sebelum konjungsi pertentangan atau tetapi itu membutuhkan tanda koma. Kemudian yang kubutuhkan saat ini adalah kesehatan, koma, keselamatan, koma, dan kelancaran jaringan internet. Nah, di sini penjelasannya ada tanda koma sebelum dan karena yang dirinci ada 3. Ada kesehatan, keselamatan, kelancaran. Jadi membutuhkan koma dan kalau yang dirinci adalah minimal 3. Jadi kalau misalnya 2, yang gue butuhkan saat ini adalah kesehatan dan keselamatan. Itu berarti tidak perlu tanda koma.
Tapi kalau minimal 3 yang disebutkan, membutuhkan tanda koma sebelum dan. Bagaimana kalau 5? Ya, pasti butuh. Nanti butuh tanda koma sebelum dan yang terakhir. Gitu ya. Dan atau serta sama. Jadi nanti membutuhkan tanda koma sebelum itu. Asalkan minimal ada 3 yang disebutkan atau dirinci. Gitu ya. Pertanyaan 22, kita sudah masuk ke penulisan kata serapan. Manakah penulisan kata serapan yang salah? Yang salah ya. Oke, kata serapan ini ingat yang ditanyakan adalah yang salah. Jawabannya aktivitas pakai F. Karena kalau yang aktif ini tepat, aktivitas pakai V juga tepat. Pertanyaan 23. Manakah penulisan kata serapan yang salah? Lagi ya. Kalau ini teman-teman bisa cek di KBBI. Sudah download KBBI belum? Belum ya? Kalau belum silahkan download di Play Store. Teman-teman ada semua pasti. Nah, di sana langsung saja ketik KBBI. KBBI apa ya? KBBI aja. Nanti cari yang ada logo apa namanya Departemen Pendidikan, Depdiknas. Itu warnanya biru, edisi kelima. Ya, itu silahkan di-download, terus nanti bisa dicek. Ketika teman-teman menulis, loh ini tulisan saya sudah tepat atau belum ya, bisa dicek kata per kata di sana. Tapi ingat, yang bisa dimasukkan adalah kata dasarnya saja. Nah, kita lanjut ke sini ya. Penulisan kata serapan yang salah, lagi, kreativitas pakai F salah. Yang tepat adalah kreatif pakai F, dan kreativitas pakai V. Pertanyaan 24. Ternyata ada tipu lagi. Manakah penulisan kata serapan yang tepat? Ya, maafkan ya, ini jangan dicontoh. Ternyata saya tipe menuliskan ini apa namanya? Mankah, harusnya kan manakah ya. Ini karena buru-buru membuat kuis dan supaya dapat target 25, makanya cepat-cepat. Jangan dicontoh. Ini contoh yang salah. Kalau kita menulis misalnya terutama untuk tugas atau apapun yang dikirimkan, jangan sampai ada yang salah atau ada yang tipu, tetapi harus benar. Karena bagaimanapun juga mata tidak bisa dibohongi, ya. Yang kita lihat pertama adalah kecantikan atau kemenarikan tulisan. Kalau misalnya bentuknya sudah rapi, saya teman-teman diminta untuk membuat makalah atau esai. Bentuknya sudah rapi, kemudian tidak ada kata yang salah, itu sudah menarik perhatian pembaca. Tapi kalau sudah ada kata-kata yang salah penulisannya, apalagi misalnya paragrafnya tidak rapi, itu sudah tidak membuat menarik dulu gitu sebelum membaca isinya. Oke ya, jadi yang pertama tampilan harus diperhatikan. Apa? Tampilan. Oke. Kita masuk ke sini ya, lanjut ke sini. Bertakwa, pakai P atau pakai K? Kebetulan ini kepotong. Ini desainnya saja yang membuat kepotong ya. Tapi yang hijau ini maksudnya pakai K itu. Bertakwa pakai K. Yang tepat adalah yang pakai K, ya, bertakwa. Nah, begini yang tepat. Pakai K. Kalau bertakwa itu bahasa Arab benar sebenarnya. Tetapi Menteri Agama atau Kementerian Agama tidak protes ya. Jadi kita tetap menggunakan konteks bahasa Indonesia pakai K, bertakwa. Karena apa? Karena sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kita sampai pertanyaan yang terakhir, pertanyaan 25. Manakah penulisan kata serapan yang tepat? Ya, lagi-lagi kata serapan. Di sini kebetulan hanya satu kata, dan teman-teman ini karena sudah dijelaskan maka harus benar. Jawabannya adalah yang ini, Al-Quran. Al, strip, Q-nya kapital, kemudian ada tanda petik 1. Yang lain salah. Oke. Alhamdulillah, terima kasih. Selesai juga pembahasan kuis ejaan bahasa Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan silakan nanti diterapkan dalam penulisan.
Gitu ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.